Timnas Indonesia akan duel melawan Mozambik pada 9 Juni nanti. Seperti apa peluang skuad Garuda? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam, Mbak Dian. Ya, Bung Ropan, ini kan Timnas kemarin berhasil bungkam Oman 3-0. Apakah hal ini atau kemenangan ini bisa jadi indikator untuk kita optimistis terhadap performa Timnas versus Mozambik nanti? Ya, Indonesia dalam situasi dan kondisi yang kondusif saat ini. Jadi hasil 3-0 itu sangat luar biasa kalau bisa dibilang. Dan itu awal dari permainan terbaik yang saya lihat kemarin saat menghadapi Oman. Dan kita clean sheet di saat kita tidak punya beberapa pemain inti termasuk kapten kesebelasan Jai Ises. Tetapi Elkan Bagot bisa memainkan peran dan sangat baik, ya, kepercayaan yang diberikan oleh John Herdman. Nah, sekarang menghadapi Mozambik kalau nggak salah malam ini sedang bermain ya melawan Oman. Ya, dan mereka tertinggal mungkin 1 gol lawan Oman. Jadi kalau bisa bicara tentang peluang kita, saya yakin bahwa kita bisa mengatasi Mozambik. Karena dengan peringkat 79 saja Oman kita bisa kalahin, mereka dengan peringkat 101 itu di bawah Oman ya. Jadi kita bisa yakin dan percaya bermain di depan publik sendiri dengan kualitas permainan seperti kemarin, itu kita bisa mengalahkan Mozambik. Apalagi kalau Mozambik pada malam ini dalam pertandingan lainnya kalah lawan Oman. Jadi bisa menjadi sebuah barometer, ukuran buat kita bahwa kita bisa memenangkan laga nanti pada Selasa malam. Gitu, Mbak Dian. Oke, berarti Mozambik ini tidak menjadi ancaman bagi timnas ya, Bung Ropan? Atau bukan lawan yang sulit lah dibandingkan dengan Oman? Ya, karena kita kan belum pernah bermain sebenarnya dengan Mozambik. Tetapi kalau ancaman tetap harus waspada. Hati-hati, tidak boleh terlalu jumawa dari pertandingan kemarin. Kan John Herdman sudah bilang juga bahwa jangan tetap rendah hati, jangan sombong, jangan terlena dengan hasil kemarin, itu akan berbahaya nantinya saat menghadapi Mozambik. Ya, jadi tetap kita fokus bermain, dan kalau anak-anak lebih enjoy bermain seperti kemarin, saya yakin dan percaya kita bisa mengatasi Mozambik. Karena kita punya skuad yang mewah, yang lebih secara kualitas di atas Mozambik dengan pemain Kevin Dix yang ada di sana, Nathan Cho, Calvin Verdong, semua kan main di Eropa. Ole Romani, Ragnar, jadi Joe Pelupesi, itu kualitasnya ada di atas kualitas pemain-pemain Mozambik. Jadi itu yang membuat ada rasa percaya diri buat saya, dan juga pasti John Herdman akan rasa percaya diri dan seluruh pemain untuk menghadapi Mozambik. Namun menurut saya jangan terlalu over confidence, ya, jangan terlalu percaya diri berlebihan, akan menjadi berbahaya gitu. Tapi mereka menikmati aja permainan dan tampil seperti kemarin. Lebih enjoy, lebih menekan lawan, dan saya rasa kita bisa memenangkan laga gitu. Oke, baik. Kalau kita melihat gaya kepelatihan John Herdman ini kan kita tahu, Bung Ropan, bahwa John Herdman tuh lebih sering memberikan kesempatan kepada pemain muda. Nah, Anda melihatnya seperti apa sih filosofi kepelatihan John Herdman ini? Jadi John Herdman ini kan pendekatannya bagus terhadap semua pemain. Artinya dia menjaga suasana kondusif dari ruang ganti, itu penting bagi seorang pelatih. Dia dengan passionnya yang bagus, kemudian taktik, strategi yang sangat baik, agresif di pinggir lapangan, terus mengingatkan pemain-pemain kalau berbuat kesalahan. Jadi ini yang penting, yang mungkin tidak dimiliki pelatih-pelatih sebelumnya, yang ada di sosok seorang John Herdman. Jadi kalau bisa melihat dengan dia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda, John Herdman kan menangani tim bukan cuma senior, dia menangani juga tim U23. Jadi dia ingin melihat bahwa kemampuan dari pemain-pemain muda ini untuk diberikan pengalaman. Namun yang dia lakukan kemarin itu adalah memasang tim terbaik di 45 menit pertama. Setelah aman, kita sudah membuat 3 gol sampai di babak kedua, baru ada pergantian-pergantian dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda, ya, seperti Matthew Baker masuk, sebelum ada Donitri juga ikut dimainkan, karena dia rasa penting untuk mereka bisa bermain walaupun cuma mungkin 15 menit, 10 menit, itu akan membuat mereka terbiasa, cepat beradaptasi dengan pemain-pemain lainnya yang sudah berpengalaman bermain di tim senior. Dan semua berjalan dengan baik gitu. Siapa lagi selain 2 nama tadi, Bung Ropan, yang kira-kira perlu mendapat kesempatan untuk bermain dalam laga ini? Ada 1 pemain lagi yang belum dimainkan, Raihan Hanan, pemain Persija yang masih muda. Jadi mungkin saja Raihan kemarin tidak bermain dan dia diberi kesempatan untuk bermain melawan Mozambik. Tapi mungkin itu bisa terjadi di babak kedua sebagai super sub. Dan dia harus bisa berhitung, jangan sampai di babak pertama kita kebobolan. Itu yang harus dicermati oleh John Herdman. Kita harus bisa unggul seperti lawan Oman kemarin. Lebih tenang, sudah 2-0, memulai babak kedua dengan lebih santai, lebih rileks buat semua pemain. Karena kita harus ingat kemungkinan besar
Justin Hubner yang membuat gol kemarin lawan Oman, gol pertama itu diragukan untuk main karena ada ketarik otot bagian paha belakangnya. Jadi dia tidak ikut latihan malam ini, dia hanya di pinggir menyaksikan latihan, berarti dia tidak akan bermain. Namun kita sudah punya Marcelino Ferdinand, pemain muda lainnya, yang mungkin akan bermain selain Ryan Hanan, ada Marcelino. Ya. Jadi Marcelino sudah ikut latihan dan bukan tidak mungkin Marcelino akan mendapat tempat di saat akan menghadapi Mozambik, karena kemarin lawan Oman kan dia istirahat karena masih dengan hamstring bermasalah gitu. Oke, Bung Ropan singkat saja, selain jangan overconfidence, apalagi catatan penting yang harus jadi catatan baik terhadap Hertman ataupun timnas dalam pertandingan melawan Mozambik nanti? Ya, saya pikir mereka harus lebih tenang, kemudian disiplin tetap harus dijaga di lapangan, komunikasi harus berjalan dengan baik, dan memanfaatkan setiap peluang yang terbuka di depan gawang lawan. Dan saya rasa Ole Romani akan membuat gol lagi bersama dengan Ragnar kalau melihat penampilan mereka kemarin yang begitu agresif dan sangat baik. Begitu, Mbak. Baik, kita akan nantikan seperti apa performa timnas versus Mozambik 9 Juni mendatang. Tentu kita harapkan nanti timnas akan kembali membungkam Mozambik seperti mengalahkan Oman. Terima kasih analis sepak bola Roni Pangemanan sudah bergabung di Kompas Malam. Sehat selalu.